Apa yang terjadi jika Indonesia dengan Malaysia memutuskan untuk berperang? Mungkin kamu sebagai orang Indonesia pernah jengkel dengan negara tetangga kita Malaysia. Tak jarang ada perselisihan di antara Indonesia dan Malaysia, mulai dari perebutan wilayah hingga klaim-klaiman budaya. Yang terbaru dan bikin heboh adalah pernyataan ex-Perdana Menteri Malaysia yang mengatakan bahwa Kepulauan Riau seharusnya milik Malaysia. Kita juga harus untuk supaya diberi balik bukan saja Ketua Batu Pedra Branca ini, Pulau Batu Putih ini, untuk dikembalikan kepada kita. Sebaliknya kita tuntut juga Singapura dan Pulau Rio dikembalikan kepada Malaysia sebagai tanah. Kita harusnya tak hanya meminta Pedra Branca dikembalikan atau Pulau Batu Putih. Kita juga harus meminta Singapura pun Kepulauan Riau, mengingat mereka adalah bagian dari tanah Melayu atau Malaysia, kata Mahathir Muhammad. Tak hanya itu saja, sepanjang sejarah negara tetangga telah 3 kali melakukan klaim terhadap Pulau Indonesia. Mulai dari Pulau Sipadan yang akhirnya jatuh ke tangan Malaysia pada 2002 lalu. Pulau Sipadan sebenarnya telah menjadi sengketa sejak tahun 1969. Dan pada 1991, Malaysia membangun fasilitas pariwisata di Pulau Sipadan secara sepihak, yang membuat Mahkamah Internasional memberikan Pulau Sipadan kepada Malaysia karena dianggap memiliki lebih banyak kontribusi. Pulau Legitan juga jatuh ke tangan Malaysia, serta Blok Ambalat yang pada akhirnya jatuh ke tangan Malaysia juga. Bukan cuma pulau, sepanjang sejarah juga Malaysia telah melakukan klaim terhadap 14 budaya Indonesia, seperti pencaksilat, wayang kulit, lagu Rasa Sayange, tari pendet, yang muncul dalam video Discovery Malaysia, rendang, tari piring, tari tortor, angklung, batik, lumpia Semarang, alat musik Godang 9, beras adan, kuda lumping, hingga reok Ponorogo yang pernah dipajang gambarnya di website Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Budaya Malaysia pada 2007 silam. Sebenarnya, letak geografi Indonesia dan Malaysia yang berbatasan secara langsung dan kebudayaan yang hampir sama membuat kedua negara ini rentan terhadap perselisihan. Pernah dengar kata-kata Ganyang Malaysia? Ya, kalimat ini merupakan kalimat yang digaungkan pada masa Orde Lama atau pemerintahan Presiden Soekarno. Pada saat itu, pernah terjadi konfrontasi langsung antara Indonesia dan Malaysia, tepatnya pada tahun 1963 hingga 1966 di perbatasan Kalimantan, Malaysia. Pada saat itu, Indonesia menolak terbentuknya Federasi Malaysia yang meliputi Singapura, Sabah, Sarawak, hingga Brunei Darussalam. Namun pada akhirnya konflik berakhir ketika Presiden Soekarno digulingkan oleh Soeharto pada tahun 1966. Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah konflik yang cukup panjang, namun sebagian besar perselisihan bisa diselesaikan dengan cara diplomatik atau tanpa peperangan. Perang nampaknya akan jadi jalan terakhir jika perselisihan tidak bisa diselesaikan secara diplomatik. Mengingat perang membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit dan akan merugikan kedua belah pihak tentunya. Meskipun hampir tidak mungkin atau kemungkinan kecil sekali, namun apa yang terjadi jika terjadi perang fisik antara Indonesia dan Malaysia? Kira-kira siapa yang menang? Kita hanya membayangkan saja. Sebelumnya kita harus memahami dulu perbandingan kekuatan militer yang dimiliki kedua negara. Menurut Global Firepower, militer Indonesia berada di peringkat 15 dunia, sedangkan Malaysia berada di peringkat 48 dunia. Indonesia sendiri memiliki sekitar 1 juta tentara militer yang bisa diturunkan ketika perang benar-benar terjadi. Sedangkan Malaysia hanya memiliki sekitar 267.000 tentara militer. Indonesia memiliki 107 juta warga yang bisa dijadikan tentara. Sedangkan Malaysia hanya memiliki 12 juta warga yang bisa dijadikan tentara. Di wilayah udara, Indonesia memiliki 445 armada tempur yang meliputi helikopter dan pesawat tempur. Sedangkan Malaysia hanya memiliki 144 armada tempur yang meliputi helikopter dan pesawat tempur. Untuk kendaraan lapis baja, Indonesia memiliki 1.444 unit dan 314 tank. Sedangkan Malaysia memiliki 1.708 kendaraan lapis baja dan hanya 48 tank.
Namun, jangan lupakan bahwa Indonesia memiliki pabrik senjata yaitu Pindad yang dapat melakukan produksi amunisi hingga kendaraan lapis baja. Ketika perang terjadi, pabrik ini tentunya dapat digenjot produksinya. Untuk armada laut, Indonesia memiliki 296 unit armada laut. Armada laut itu berupa kapal selam dan kapal tempur serta kapal penjaga. Sedangkan Malaysia hanya mempunyai 82 aset tempur laut yang bisa digunakan selama peperangan. Jika mengacu pada data kekuatan militer, Indonesia di atas kertas memiliki peluang menang yang lebih baik jika terjadi perang antara kedua belah pihak. Namun perlu dicatat bahwa perang bukan cuma tentang armada tempur saja, namun juga meliputi strategi, anggaran, dan negara mana saja yang mendukung dalam peperangan tersebut. Kita ambil contoh perang antara Rusia dan Ukraina. Tanpa menganalisis secara mendalam, di atas kertas Ukraina bukanlah tandingan bagi Rusia. Namun, dukungan dari negara-negara lainnya membuat Ukraina bisa bertahan cukup lama dalam peperangan tersebut. Untuk masalah anggaran tempur, Indonesia memiliki 5.220.000 US dollar, sedangkan Malaysia hanya memiliki 4.223.000 US dollar. Dengan luas daratan sekitar 1.904.596 km persegi dan geografi kepulauan Indonesia yang memiliki garis pantai 54.716 km akan membuat pasukan Malaysia kesulitan dalam menguasai wilayah Indonesia. Sebaliknya, akan lebih mudah bagi Indonesia jika ingin menguasai wilayah Malaysia dengan kekuatan tempur yang telah disebutkan tadi, dengan asumsi strategi yang tepat, karena Malaysia hanya memiliki 329.847 km persegi daratan dengan 4.675 km garis pantai. Namun Malaysia yang bersekutu dengan negara-negara persemakmuran Inggris memiliki keunggulan juga. Negara seperti Selandia Baru, Singapura mungkin membantu Malaysia jika Malaysia mengalami peperangan. Bahkan bukan tidak mungkin Inggris dan Australia juga turun tangan ketika peperangan terjadi. Karena Malaysia memiliki aliansi FPDA atau Five Power Defense Arrangements, atau dalam bahasa Indonesia susunan 5 kekuatan pertahanan yang beranggotakan Malaysia, Inggris, Australia, dan juga Selandia Baru. Simulasinya mungkin Indonesia akan diserang di selatan oleh Australia dan Selandia Baru dan diserang di barat oleh Inggris, Malaysia, dan Singapura. Belum lagi Inggris merupakan anggota dari NATO yang bukan tidak mungkin ikut andil dalam peperangan ini. Apakah Indonesia akan kalah? Tidak semudah itu. Indonesia memiliki keunggulan wilayah dan sumber daya alam maupun jumlah tentara yang bagus. Perlu diingat, Indonesia memiliki jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Australia dengan dunia luar. Jika Indonesia menutup jalur pelayaran ke Australia, maka Australia dan Selandia Baru harus berpikir 2 kali jika mau ikut campur dalam perang. Ketika jalur pelayaran menuju Australia benar-benar ditutup, maka bukan tidak mungkin Australia dan Selandia Baru akan terisolasi dari dunia luar. Indonesia juga memiliki hubungan bilateral yang sangat baik dengan negara besar seperti China. Mengingat China mengimpor banyak sekali batu bara dan nikel, dengan kemampuan diplomasi yang baik bukan tidak mungkin China membantu Indonesia dalam peperangan ini. Kamu juga pasti sudah tahu ketika peperangan terjadi, sebuah negara dapat mengandalkan segala kekuatan dan sumber daya yang dimiliki untuk selamat. Masih ingat ada Freeport di Papua? Jika diplomasi Indonesia baik juga, kemungkinan bisa mendapatkan dukungan dari Amerika. Mengingat Amerika merupakan negara yang memiliki pengaruh besar dalam NATO. Jika Indonesia mendapat dukungan Amerika, maka kemungkinan Amerika dapat mempengaruhi keputusan negara anggota NATO lainnya untuk tidak ikut campur dalam peperangan ini, bahkan Inggris sekalipun. Jadi, dengan asumsi Inggris, Australia, dan Selandia Baru tidak ikut campur, siapa yang akan menang? Indonesia memiliki peluang yang lebih baik karena yang tersisa hanyalah Malaysia dan Singapura. Belum lagi jika China yang memiliki kekuatan militer terbesar kedua di dunia memutuskan untuk mendukung Indonesia. Namun, jika perang besar-besaran terjadi, maka kemungkinan kedua negara ini bisa bangkrut karena peperangan. Pada akhirnya, perjanjian yang dibuat setelah peperangan akan merugikan kedua belah pihak, terlebih lagi pihak yang kalah. Dan kemungkinan Indonesia ataupun Malaysia, terlepas dari siapa yang menang, dapat dikuasai oleh negara adidaya lain yang melihat peluang lemahnya kedua negara pasca perang. Seperti yang pernah dilakukan Amerika dengan Marshall Plan-nya. Korban warga sipil, jangan ditanya lagi.
Pada akhirnya, perang bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan perselisihan. Kedua kepala negara pun pasti akan berpikir berkali-kali sebelum memutuskan untuk berperang. Jadi seperti itulah kira-kira yang akan terjadi ketika Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk berperang. Sudah cukup jelas kan? Menurut kamu kemungkinan apa lagi nih yang bisa terjadi jika kedua negara memutuskan untuk berperang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai di sini. Like video ini jika kamu suka dengan informasi ini dan subscribe ke channel kami agar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.